Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Anak-anak apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Ibu. Wah, mantap nih. Semangat ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dilancarkan sampai akhir pembelajaran ya. Untuk KM-nya di sini, Desi hadir ya. Coba Desi pimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Desi. Nah, oke. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya, sebagai bentuk kedisiplinan kita dalam pembelajaran. Oke, yang pertama Anton hadir? Selalu hadir Ibu. Wah, mantap, semangat banget nih Anton. Alit hadir, Alit? Hadir Bu. Oke, semuanya sudah hadir ya? Baik, kalau semuanya sudah hadir, kita akan mulai pembelajaran ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran, kita akan nyanyi bersama lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Oke. Siap, Ibu. Coba di-unmute ya. Jangan malu-malu ya, Ibu pengen mendengarkan nih suara emasnya. Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, apakah ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Saya Bu tahu. Ya, Eis, ya silakan Hari ini Eis. belajar tentang cerpen. Wah, hebat Eis. Nah, betul sekali nih Eis, tanda-tanda rajin belajar ya, rajin baca buku. Nah, betul Ya, sekali. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Untuk materi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang ceramah. Di dalam ceramah kita mempelajari informasi yang ada permasalahan aktual ya di dalam ceramah. Kalau sekarang kita menelaah informasinya dalam bentuk cerita ya yang dikemas dengan cerita yang menarik. Nah, lebih tepatnya yaitu KD 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Untuk indikatornya, nih kalian, yang pertama adalah menelaah informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Jadi gambarannya nanti Ibu akan memberikan sebuah teks cerpen, lalu kalian harus belajar untuk menelaah informasi apa saja yang terdapat dalam teks cerpen, khususnya nilai-nilai kehidupannya. Kemudian tahapan selanjutnya kalian adalah membuktikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Jadi nanti akan Ibu berikan beberapa kutipan cerpen, lalu kalian nanti akan membuktikan dari kutipan cerpen tersebut termasuk atau bukti nilainya seperti apa. Apakah nilai agama, sosial, budaya, atau nilai yang lainnya. Ya. Oke, siap Ibu, mantap. Iya, semangat sekali nih Bunga. Nah, cerpen nih tujuannya itu ya di dalam cerita pasti ada karakter ya, ada protagonis maupun antagonis. Nah, baik protagonis maupun antagonis itu sama-sama mempunyai nilai-nilai kehidupan. Kalau protagonis ada nilai-nilai kehidupan yang memang perbuatan baik yang harus ditiru, sedangkan antagonis itu berisi perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan. Nah, manfaatnya kita belajar ini adalah supaya tahu nilai-nilai kehidupan apa yang harus kita tiru dan harus kita tinggalkan. Baik, sudah jelas semuanya ya? Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Nah,
baik. Oke. Film pendeknya sudah kita tonton bersama. Coba Ibu mau tanya. Ada yang tahu nggak nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam film pendek Sahabat Sadeli tersebut? Saya coba, Bu. Coba Anton, apa Ton? Ini tentang berbakti pada orang tua dan melestarikan budaya, Bu. Nah, hebat betul sekali jawaban Anton ya, bahwa di dalam film pendek tersebut terdapat nilai-nilai berbakti kepada orang tua. Itu termasuk nilai apa? Yaitu nilai moral ya, berbakti kepada orang tua. Sedangkan upaya pelestarian budaya itu sudah jelas ya, nilai budaya. Jadi ada dua nilai yang terdapat dalam film pendek tersebut ya. Pada gambaran awal atau adegan awal, Sadeli berusaha untuk membantu ayahnya ya. Karena ayahnya sedang sakit, tidak bisa bekerja, jadi digantikan oleh Sadeli. Walaupun pekerjaannya sebagai ondel-ondel, tetapi Sadeli tidak malu ya. Walaupun dicemooh juga Sadeli tetap bekerja membantu ayahnya. Nah, sedangkan nilai budayanya Sadeli dan keluarganya tetap melestarikan budaya Betawi. Nah, itu patut kita hargai dan kita tiru ya anak-anak. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Kita masuk ke kegiatan inti ya. Sekali lagi Ibu sampaikan bahwa bagi siswa yang aktif ya, Ibu akan berikan bintang biru. Jadi nanti kalian harus aktif, harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya bintang biru. Nanti kalau bintang birunya banyak, nanti akan Ibu berikan penghargaan ya. Nah, sebelum itu akan siap, Ibu Ibu. berikan pembagian kelompok. Ini sesuai aplikasi Rakotools ya, secara random. Tim 1 ada Anton, Ayu, Puja, Artayasa. Tim 2 Farida, Alit, Lydia, dan Desi. Untuk tim 3 Eis, Ica, Fairuz. Baik. Silakan kalian bergabung dulu dengan kelompoknya ya. Oke, kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan tentang apa itu pengertian cerpen dan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ya, silakan Oke. Ibu beri waktu 5 menit saja deh. Ini karena pertanyaannya mudah. Iya, Ibu. Kelompoknya Eis, coba. Ya, Bu. Ya, diskusikan coba tentang pengertian cerpen. Itu apa? Tahu nggak? Cerpen Iya, itu cerita cerpen. pendek, Ibu. Itu akronimnya, Itu sayang. akronimnya ya? Nah, itu Oke. akronimnya, cerita Iya. pendek. Tapi pengertiannya, coba ada yang tahu nggak? Cerita pendek itu, Ya, tapi Eis. mohon maaf ya Bu kalau misalnya salah. Oh, nggak apa-apa. Kan namanya juga belajar ya. Iya. Cerita pendek itu setahu saya merupakan cerita yang katanya itu tidak melebihi dari 5.000 kata, Bu. Katanya ya, jadi belum Ya. pasti ya. Nah, kita Ya, buktikan nih katanya. sesuai dengan teori ya. Ya, Bahwa cerpen itu adalah salah satu karya sastra yang berupa kisah pendek nih, kurang dari 10.000 kata dan hanya terfokus pada satu konflik. Ini minimal itu 500 kata, jadi maksimal sekali itu 10.000 kata. Terfokus pada satu konflik, juga pada satu tokoh. Contohnya seperti film pendek yang tadi ya, terfokus pada satu tokoh yaitu Sadeli ya. Nah, Ya, Bu, ini Sadeli. Ibu berikan wawasan tentang kumpulan cerpen, ada Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, lalu cerpen Pilihan Kompas 2010, Dodolit, Dodolibret. Nah, lalu ada Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku dengan Bibirmu? Nah, ini karya Hamsat Rangputi. Lalu ada Saksi Mata juga. Nah, ini banyak sekali ya kumpulan cerpen. Jadi nanti kalian harus baca ya, karena cerita-ceritanya sangat menarik. Nah, kalian kan tadi sudah diskusi nih masalah nilai-nilai ya. Salah satunya ada nilai sosial dalam cerpen ya. Nilai yang berkaitan dengan tata laku atau tingkah laku dan interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nih, Ibu berikan kutipan dari novel ya, novel Hujan karya Terelie. Ada yang pernah baca novel Hujan karya Terelie? Belum, Bu. Belum. Belum, Nah, Ibu. Aku belum.
Belum, Ibu Bu. berikan kutipan ceritanya ya. Di sini ada nilai sosial. Dua penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk, berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Nah, ini sesuai dengan kenyataan sekarang ya. Coba, Made pernah tidak merasakan hal seperti ini ketika Made mungkin naik bus umum ya, naik bus umum, lalu ada ibu dan anak kecil naik, tidak kebagian tempat duduk, apa yang Made lakukan? Coba. Saya berdiri, Bu, mempersilakan ibu dan anak kecil itu duduk. Nah, hebat nih, berarti Made sudah ada jiwa sosial ya. Bagus, nah harus seperti itu. Itu merupakan perilaku sopan santun ya. Ya, Bu. Ada kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Nah, itu termasuk nilai sosial. Nah, baik. Sekarang ayo kita jawab latihan soal secara berkelompok. Tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya ya. Sekarang lanjutkan untuk LKPD-nya. Sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian baca dulu. Nah, ini ya. Bentuk LKPD-nya seperti ini. Nanti ada teks cerpen Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Nanti kalian baca dulu. Ini singkat kok ya. Menarik juga cerpennya. Lalu agar kalian semakin semangat untuk mengisinya, ya mengisi jawabannya, maka Ibu berikan rubrik penilaiannya nih. Yang pertama ada aspek alasannya, ya alasannya harus logis, lalu bukti kalimatnya harus tepat, lalu mencakup amanat, ya amanatnya harus benar. Lalu aspek yang kedua adalah harus membuktikan nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut. Kalau jawabannya benar, maka skornya pun akan diberikan maksimal. Ya, jadi semangat semuanya ya untuk mengerjakan tugas. Ibu Oke, berikan Ibu. waktu 30 Siap, menit Ibu. ya. Ya. Ya, selamat berdiskusi. Baik, untuk kelompok pertama, kelompoknya Anton, ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak, oke, Puja bagus nih. Sudah aman ya. Coba kelompok 3, kelompoknya betul. Desi, aman enggak? Aman, Aman, Bu. Ibu. Aman? Iya, bagus Aman. nih. Kalau gitu, semangat ya. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Kita akan bahas bersama. Nih, nomor 1. Bagaimana pandangan kalian terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen tersebut? Mungkinkah nilai-nilai tersebut kalian aktualisasikan pula dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba. Siapa di antara kalian yang mau jawab? Atau kelompok 1, coba. Puja. Sebagai Ya, Bu. perwakilannya, coba jawab. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, Saya mewakili teman untuk jawab soal nomor 1 nih. Ini. ya. Jadi menurut kami, cerpen berjudul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari, ini mengandung beberapa nilai moral yang dapat menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Ya. Cerpen ini menceritakan mengenai kehidupan Karyamin yang sangat tidak mudah karena beban berat yang harus ia hadapi. Setiap hari Karyamin rela bekerja sebagai seorang kuli batu. Ia dan beberapa temannya harus memikul 2 keranjang penuh dan berat berisi batu dari sungai ke atas berulang kali. Ya, sudah cukup, Puja. Oke, bagus ya. Jadi nilai kegigihan pada tokoh Karyamin, karena Karyamin ini sangat menjadi seseorang yang pekerja keras ya demi memenuhi kehidupan anak istrinya ya, betul seperti apa yang kelompok Puja katakan. Nah, sekarang nomor 2, coba. Kalian sudah mengidentifikasi informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Sekarang, tentukanlah nilai-nilai kehidupan dalam kutipan cerpen berikut disertai alasan yang logis. Coba, kelompok mana nih? Rebutan ya. Buktikan nih, kutipan cerpen ini termasuk nilai apa? Coba. Baca dulu teksnya. Tapi segera bersujud sebagai Saya, Bu. ungkapan syukurnya. Saya, Bu. Oh, Saya coba belum. kelompok mana nih? Ibu bingung, Saya semuanya bisa. proaktif. Saya Oke, belum, coba Bu. Bunga Saya dulu, Iya, Bu. Bunga. Bu. Bunga, Iya. ini termasuk nilai apa, Bunga? Nilai agama bukan, Bu. Nah, betul sekali. Ini termasuk Asik. nilai agama. Coba Iya, dibuktikan dengan
kata atau kalimat apa nih? Arti segera bersujud sebagai ungkapan Nah, syukurnya, Bu. Sip. Ada kata bersujud, ada kata syukur, itu termasuk kata-kata yang berhubungan dengan nilai agama. Jadi iya, sudah Bu. jelas ya, dari kalimat pertama pun kita sudah bisa menelaah bahwa kutipan cerpen ini termasuk nilai agama. Agama. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Bunga, hebat. Ya. Hebat, Bu. Kami, Bu. Jangan lupa bintang biru ya, Bu. Bintang biru siap, nanti Ibu berikan Saya bintang juga, Bu. Iya, Puja. Oh, pasti Puja. Karena Puja tadi sudah betul ya menjawab pertanyaannya. Nah, baik. Kesimpulannya nih. Baik, Ibu simpulkan ya bahwa dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari tersebut, kita bisa mengambil beberapa nilai. Di antaranya ada nilai kegigihan, nilai tanggung jawab, nilai kesabaran ya dari tokoh Karyamin. Karena Karyamin ini adalah seorang yang pekerja keras. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjadi seseorang yang kerja keras, kerja dengan ikhlas, dan kerja dengan cerdas, tentunya seperti itu ya. Sebelum kita lanjut ke soal evaluasi mandiri, coba ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah cukup ya, Cukup. sudah paham ya. Ya, cukup, Iya, Bu. Bu, udah Oke. jelas. Baik, sekarang silakan kalian kerjakan soal evaluasi mandiri dari Google Form yang sudah Ibu berikan di Google Classroom ya. Waktunya sekitar 15 menit ya. Oke. Siap, Ibu. Baik, Bu. Oke, siap. Ya, ini soalnya ya. Nah, baik. Sudah Ibu ambil hasilnya ya. Nih, wah bagus-bagus nih hasilnya. Coba nih nilai evaluasinya. Wow. Ya, peringkat pertama Bunga nilainya 100. Beri Bukan, tepuk Bu. tangan untuk Mantap. Bunga, hebat. Ada peringkat kedua ada Lydia, nilainya 100. Yang ketiga ada Alin. terakhir, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita belajar lagi ya. Semangat tidak? Nah, untuk 3 orang yang peringkatnya 100, nanti Ibu akan berikan penghargaan atau hadiah buat kalian ya, biar tambah semangat Oke. untuk belajarnya. Nah, Siap, Ibu. karena Bunga ini peringkat pertama nih nilainya 100, coba Bunga berikan refleksi pembelajarannya atau apa yang Bunga dapatkan dari pembelajaran ini dan apa yang paling menyenangkan ya, hal apa yang paling Oke. menyenangkan, silakan. Saya coba ya, Bu ya. Nggak apa-apa kalau Ya. salah ya, Bu. Ya, apa-apa. Pokoknya dari pembelajaran kita hari ini tuh kita jadi tahu di dalam cerpen itu ternyata banyak nilai-nilainya, bukan hanya sekadar cerita belaka. Ya, Nah, dari betul. cerpen itu ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan macam-macam lagi, Bu. Ya, bagus. Kita jadi tahu nih, Bu, ternyata cerpen itu ada nilai yang terkandung, jadi kita bisa ambil manfaat dari situ, Bu, setelah membacanya. Gitu. Betul sekali. Jadi itu hal penting ya, karena Iya. nilai itu sama dengan pesan atau amanat yang dapat Iya. diambil. Betul, terima kasih Iya. Bunga. Semangat ya. Iya, sama-sama, Ibu. Nah, tidak terasa waktunya telah habis ya. Terima kasih anak-anak. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menganalisis unsur pembangun cerpen, struktur, dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya. Sampai jumpa, kita tutup dengan doa kembali ya. Silakan Desi untuk pimpin doa penutupnya. Iya, Ibu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih, Bu Wassalamualaikum Evi. warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Mbak wabarakatuh. Evi. Waalaikumsalam.